Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Ada para kiai, para sepuh-sepuh yang saya hormati dan jemaah Isya Tarawih Masjid Agung Alhamdulillah kita bisa tarawih bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan tentunya kita ikuti apa yang diberitakan dan kita nanti sahabat kita. Bapak Ibu sekalian yang berhormati, ada beberapa istilah terkait dengan ilmu. Jadi kadang kita tahu atau orang mendefinisikan ilmu ini ilmu dunia. Ini ilmu akhirat. Jadi kalau kita belajar hadis dan sejenisnya itu ilmu akhirat. Kita belajar matematika, belajar fisika itu ilmu dunia. Kita belajar tarikh itu ilmu akhirat. Kita belajar sejarah itu ilmu dunia. Konsep seperti itu. Kalau demikian apakah dalam Islam itu betul saja? Jadi Allah sedang berfirman, "La ya'lamu alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun." Adakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu ini pertanyaan yang tidak dijawab, tentu berbeda. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wal muslimatin." Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi orang muslim maupun muslimah. Ini ilmu yang bagaimana? Kalau saya bersama cocok dengan pembagian ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Jadi ilmu itu kalau Imam Al-Ghazali dibagi dua, ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Jadi seperti kata Nabi, kalau ini fardhu ala kulli muslimin wal muslimatin, setiap orang itu wajib menuntut ilmu. Yang pertama ilmu fardhu ain. Itu apa saja? Dan semua orang Islam harus paham dengan ilmu fardhu ain. Yaitu ilmu-ilmu yang mendukung terhadap sah atau tidaknya satu ibadah. Sholat, rukun sholat, perlu sholat, syarat sholat, kemudian bersuci, wudu, itu harusnya semua orang Islam siapapun wajib mempelajari. Zakat, haji. Kemudian yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan tauhid. Jadi sifat-sifat Allah. Bagaimana kita memahami Allah supaya tidak mensekutukan Allah. Nah, ilmu itu semua orang Islam harusnya bisa memahami. Dan yang ketiga menurut Imam Ghazali, ilmu yang wajib ain adalah ilmu terkait dengan kebersihan hati. Tiga ilmu ini menurut Imam Ghazali wajib untuk dipelajari oleh setiap orang Islam. Kemudian yang kedua ilmu fardhu kifayah. Sebenarnya kita mempelajari matematika, mempelajari sejarah. Kalau mempelajari sejarah itu sudah sama dengan mempelajari tarikh. Jadi orang yang belajar ilmu sejarah, ilmu fisika, ilmu kedokteran dan lain-lain, menurut Imam Al-Ghazali itu sama pentingnya dengan pelajaran yang lain, dengan pelajaran orang menggunakan ilmu akhirat. Tapi fardhu kifayah. Karena apa? Ilmu itu sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari, untuk kemaslahatan umat. Sehingga sekarang sudah mulai muncul, orang-orang yang
dahulu wilayahnya hanya orang Islam atau tokoh-tokoh Islam. Dia adalah seorang profesor ilmu fisika, profesor ilmu kedokteran, profesor ilmu kedokteran dan lainnya. Karena itu memang bentuknya adalah bentuk kimia. Kalau sudah ada sebagian yang belajar itu, nanti yang lainnya sudah bisa. Sehingga mari kita dorong anak-anak kita untuk semangat belajar baik ilmu yang fardu ain maupun fardu kifayah. Kita harapkan anak-anak sekolah SD sudah selesai dengan ilmu yang sifatnya fardu ain. Dia sudah bisa sholat, apa yang berkaitan sholat, apa yang menjadi syarat untuk sholat, apa yang menjadikan wudhu, bersuci dan lain-lain, namanya sudah selesai. Dia juga paham tentang puasa, tata cara puasa, apa yang berkaitan puasa. Setelah itu semua selesai, kita dorong anak-anak untuk belajar sesuai dengan kesenangannya atau kebakarannya. Kalau yang bakat dengan Al-Quran, kita dorong Al-Quran, hadis dengan hadis, kedokteran dan kedokteran, fisika dan fisika, perenangan dan perenangan dan seterusnya. Sehingga insya Allah kalau itu bisa terjadi, pembelajaran Islam akan saling menguatkan. Di dalam pengetahuan itu sudah maju, tetapi dalam kegiatan keagamaan juga menambah. Kemudian misalkan dengan semangat mereka, untuk giat belajar